Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 2080 menguat 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box banyak Indi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi masih mencoba untuk kembali rebound, tapi kelihatannya tenaganya mulai terbatas. Kenapa? Karena sebelumnya di hari Kamis dia itu membentuk candle bearish angle pink. Walaupun memang di hari Jumat dia rebound, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya kecil, bahkan nggak nyampe setengah volume saat dia buangan. Berarti itu kan indikasinya bayarnya nggak kuat. Kalau dilihat dari harga komoditas Newcastle Coal yang hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 0,15%. Jadi ya sepertinya sudah nggak terlalu berpengaruh ke Indi dan kemungkinan besar untuk swing atas kayaknya juga agak susah kalau sampai 2300 EMA 200-nya mungkin. Kalaupun ISG bisa nge-swing atas, Indi itu 2200 itu akan diuji dan ya kita lihat tembus gaknya ya. Tapi kalau nanti bisa rebound ya tadi targetnya 2200 untuk Indi ya. Tinggal melihat ISG-nya juga seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua ada Adro yang ditutup di harga 2890 menguat 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi. Adro cukup bagus nih, akumulasi terus. Langsung saja ke teknikalnya untuk Adro. Ya ini lagi berjuang untuk menembus EMA 200-nya kemungkinan besar. Kalau dilihat dari volume bisa tembus. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang, menurut saya ini tutup juga pola symmetrical triangle-nya ini nggak perlu lagi. Kalau dia sampai gagal nih tutup juga 2670. Pokoknya ini arahnya 2500. Kalau misalnya Adro minggu depan false break, fall gagal bertahan di atas 2800, peluang besar 2500 ya. Jadi kalau nekat beli harga sekarang tuh sebenarnya risknya masih bisa ditoleransi lah ya. Berapa nih? Tuh 5% ya, wajar dengan target kenaikannya ya. Kalau ini jalan 3100 3130 itu, atau ya kalau 3000 ya ideal aja ya. Kalau menurut saya seperti ini ideal nggak ya? Kalau memang kuat naik ya ideal aja. Kalau mau cut loss 5%, target profitnya 4%, nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kan kalau secara risk reward ya nggak menarik. Kalau minimalnya itu kan 1:1. Tapi ya beda-beda tipis lah. Kalau 5,2 sampai 4,51%. Kalau Bapak Ibu nyari risk reward 1:2 dengan kondisi seperti ini agak berat ya. Tapi bisa-bisa aja. Nah seperti ini berarti kalau 1:2 ya berarti harus tembus 3200. Kalau menurut saya ya paling Adro ini mungkin ini aja nih 3100 sampai 3150 itu. Nah bisa seperti ini ya risk reward. Tapi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli dan bukan rekomendasi. Jadi seperti itu untuk Adro. Karena dia terus membentuk higher high, kemungkinan besar bisa lanjut ya. Tapi disclaimer, ini harga-harga tinggi yang punya dari bawah ya siap-siap profit taking. Kalau misalnya Adro-nya jebol 2800, itu yang berpotensi Adro bisa turun lebih dalam karena banyak seller daripada buyer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada DMR yang ditutup di harga 1395 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat ada transaksi asing net buy. Kalau di box banyak ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya ADMR juga kondisi seperti ini. Kalau dilihat volume masih oke, kemungkinan besar masih bisa nge-swing atas tapi semakin terbatas ya. Mungkin bisa naik tuh 1450 dan maksimal 1500. Itu pun kalau mampu ya. Kalau ke 1540 kayaknya agak susah, tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Dan kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kurang ideal. Itu aja ya. Kalau Bapak Ibu belinya di 1300, 1320, area ini masih ideal. Kalau sudah di atas ya kurang ya. Karena risknya besar, tapi kalau Bapak Ibu siap dengan risiko ya silahkan juga kalau mau beli harga atas. Jadi untuk ADMR menurut saya ini lebih ke follow the trend aja, yang punya dari bawah atau yang masih profit tipis mungkin 4%, 3%. Jagain profitnya, sisakan 1% udah TP aja. Dengan kondisi seperti ini ya menurut saya, kalau udah profit 3% ke atas atau 5% itu sisakan setengahnya.
Berarti kalau 3% 1,5 udah TP. Kalau 5% ya 2,5. Bisa seperti itu ya menurut saya, tapi disclaimer nggak harus sama. Tapi dengan kondisi seperti ini ADMR dengan kondisi ISG seperti juga kayaknya bisa ada turun. Nah, bahaya tuh menurut saya, ya mending TP tipis saja daripada dibawa turun ya. Capek nunggunya seperti itu. Ada KDMR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di 2.930 menguat 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di bookkeepernya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA kondisi seperti ini kayaknya susah naik juga ya. Tapi kita lihat, ini kan 3 hari sudah membentuk lower high. Dan ya memang lebih aman beli PTBA ini di bawah di 2.800 atau tunggu dia tembus 3.000. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin nggak sih PTBA tembus? Kalau saya lihat kondisi seperti ini kemungkinan ya minggu depan. Yang perkiraan saya minggu kemarin ya sekitar 1-2 minggu itu ya. Kurang lebihnya minggu pertama dan minggu kedua. Kalau sampai saham-saham nggak bisa nge-swing atas, ISG nggak bisa nge-swing bergerak di atas 6.950, ya sangat mungkin sudah saatnya koreksi ISG. Dan ya mungkin ya ini sinyal untuk PTBA pembalikan arah ya. Candle hammernya ini kan kelihatan dia gagal, hijau turun lemah dan coba hijau lagi lemah dan turun. Nah ini kan lebih rendah nih, jadi tinggal lihat 3.000. Pokoknya PTBA tuh di atas 3.000 baru oke. Di bawah itu ya sangat mungkin ke 2.800 bahkan bisa turun lebih dalam. Ya kalau saya saham-saham batubara belum ada entry, cuman ada MR yang saya entry kemarin dan saham komoditas lainnya lah, oil ya, Akra dan Elsa. Selebihnya ya belum. Raja juga saya entry. Nah, selebihnya ya saya lebih ke wait and see. Saham-saham batubara nggak ada yang saya incar lagi saat ini. Tapi ya belum pasti juga turun ya, yang penting Bapak Ibu yakin aja kalau sahamnya memang arahnya ke atas ya tetap hot juga boleh seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di 30.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau bukan semuanya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG mau dibagi dividen tanggal berapa tuh? Tanggal 12 September, berarti hari Selasa ya. Dan dividennya berapa nih? 2.660, berarti sekitar hampir 7%. Dividen trap ya pasti naik lebih tinggi belum. Kayaknya belum, susah. Dia 2 hari ke depan tuh di situ-situ aja. Ya sepertinya ITMG akan ditahan bergerak konsolidasi 2 hari baru dibuang. 6% berarti ke sekitaran 28.000 atau mungkin turun sedikit biar ngepasin ya. Psikologis pasar mungkin ya 28.000 itu. Pokoknya area turunnya itu sekitar 28.000 sampai 28.800. Area itulah. Kalau ditanya lebih ke wait and see sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu mau. Kalau cuman mau dividen nanti average down, menunggu dividen selanjutnya di tahun depan. Biasanya di bulan berapa dia bagi dividen? Bulan April ya boleh-boleh juga. Nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG luar biasa juga nih. ITMG naik dari bottomnya udah 42% dan sekarang saatnya koreksi ya wajar. Seperti itu ya. Perkiraan saya waktu itu 28.000 aja udah kepentok. Ternyata masih nge-swing atas karena kemungkinan besar ya tadi sentimen dari dividen. Itu yang saya kelupaan ya. Kemungkinan ya itu jadi sentimennya dan ya akhirnya dia bisa sampai 31.000. Tapi ya udah, ini udah selesai menurut saya. Susah dia naik kalau sudah dekat dengan dividen ya di situ-situ aja. Mungkin gak sih dia nutup dividennya ya, dividen April aja belum ditutup apalagi di dividen ini nantinya. Tapi karena dividennya cuma 6% ya mungkin saja ditutup, tapi untuk uptrend belum saatnya. Ya mungkin mendekati akhir tahun nanti baru dia bisa menembus lagi 32.000. Tinggal lihat di mana bottomnya lagi untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di 27.300 menguat 0,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, UNTR masih sama, kalaupun rebound minggu depan ya konsolidasi menguji resistennya 28.000. Dan kalau menurut saya ya UNTR juga kemungkinan ya susah untuk menembus 28.000-nya. Kalau dilihat nih dia bagi dividen Oktober, April ya Oktober. Kita lihat aja gimana nih, apakah sentimen dividennya ini bisa mengerek nanti naik. Cuman kan sebulan lagi takutnya
pergerakannya itu dia gagal terkoreksi dulu ke 25.000 baru sentimen dividen nge-swing dia lagi ke atas. Nah, bisa jadi ini nanti ya. Tapi disclaimer nih baru gambaran Elliott Wave. Wave 1, Wave 2, Wave 3. Wave 3 ya mungkin aja akhir tahun 30.000 atau 32.000. Kita nggak tahu. Tinggal lihat rencananya seperti apa. Nah, itu ya. Tapi karena mau bagi dividen, ya mungkin nggak sih dia naik tinggi. Tinggal lihat dividennya berapa. Kalau dividennya tipis saja, kecil aja mungkin 4%, 5% ya sangat mungkin. Beda cerita kalau seperti sebelumnya dividennya itu 6.000, hampir 20% lebih. Ya wajar kalau dia nggak bisa nutup. Tapi ya kemungkinan besar kalau skenario-nya seperti ini. Dia mau bentuk Elliott Wave, Wave 1, Wave 2, Wave 3-nya mungkin ketutup juga tahun ini dividennya. Tapi disclaimer ya, itu baru gambaran. Kalau untuk tren jangka pendeknya, untuk UNTR, ya kalau beli harga sekarang tuh supportnya agak jauh 26.300 sekitar 5%-an lah kalau Bapak Ibu mau cut loss ya. Tergantung bagaimana strategi. Kalau mau pakai average down juga bisa. Kalau mau pakai average down dan bingung gimana sih cara average down-nya biar bisa pas, Bapak Ibu bisa join di komunitas Borneo Trader YouTube, pilih yang Pro Trader. Nanti di situ ada caranya average down saham-saham fundamental bagus ya, biar terplan juga untuk Bapak Ibu eversell-nya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR, kalaupun rebound ya kita lihat tembus gak 28.500-nya. Harga sekarang ya tadi supportnya pakai EMA 200-nya. Kalau mau pakai stop loss, kalau nggak mau pakai stop loss juga silahkan untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 404, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya DOIT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT luar biasa nih. Tarikan dari 390 terus tarik tutupan di 400. Ya, kondisi seperti ini harusnya bisa nge-swing atas, tapi kalau dilihat MACD-nya sudah dead cross. Ya, ada persimpangan jalan nih. Apakah mampu nih mantul? Kita lihat ya. Ada bearish ya, divergence, dan ya kalau Bapak Ibu nekat masih ya, yakin ini kayaknya rebound nih. Pakai aja support 380 itu. Kalau gagal bertahan di atas itu, kalau mau pakai average down bisa di 330 atau ya menyesuaikan, kalau mau pakai stop loss juga bisa. Seperti itu. Atau menurut saya ya, DOIT kalau dia gagal di atas 400 tinggalin aja minggu depan. Ya udah berarti gagal candle hammer-nya ini kalau sampai dia koreksi. Harusnya kan candle hammer seperti ini, apalagi ekornya panjang, ya mestinya lanjut teknik rebound, apalagi harga batu bara yang ditutup menguat walaupun tipis ya, semoga aja ya. Coba lihat broker semarinya seperti apa nih untuk DOIT ya sedikit ada akumulasi walaupun tipis, jadi seperti itu untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di 1665, terkoreksi 0,29%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harum kondisi seperti ini ya belum bisa kita katakan juga pasti turun ya, tinggal lihat, tapi memang sinyalnya sudah lemah. Kalau tiba-tiba Senin dia balik arah, nah itu bisa diperhatikan. Atau kalau dilihat seperti ini kan ada pola pattern flag. Kalau dia bisa mantul di area ini sebenarnya ada support minor. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada double bottom ini. Memang kalau dilihat support kuatnya itu ada di 1575 atau 1580 ini support kuatnya seperti ini. Ini kan ada double bottom. Ya kemungkinan besar kalau dia bertahan di atas 1640 bisa teknik rebound, bisa lagi menembus 1700-nya dan bisa nge-swing atas. Targetnya itu masih sama, bisa ke 1800 ya untuk Harum. Semoga kalau Bapak Ibu nekat, tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing ya, cut loss tipis saja. Pokoknya dia merah lagi tinggalin aja 2% kayak atau 2,5%, udah target profit ya minimalnya aja juga risk reward 1:1 atau ya tadi 1800 1 banding bahkan 3. Seperti itu untuk Harum. Tinggal lihat Senin. Kalau Senin hijau sih menarik untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.340, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR mau bagi dividen juga 15 September hari Jumat minggu depan. Dividennya 349 per lembar saham dengan harga sekarang berarti 7% lebih ya. Dividennya
ya cukup bagus. Kondisi seperti ini ya ada dividen trap, nggak ideal ya. Kalau ditanya manfaatin dividen mungkin bisa naik seminggu ke depan ya, mungkin aja, tapi kemungkinan naiknya terbatas. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau saya lihat ini sentimen di dividennya ini udah dari 3.900 nih, udah ditarik naik duluan ya. Saat dia breakout trendline downtrendnya itu udah. Jadi kalau baru beli harga sekarang kurang ideal, tapi kalau minat dividennya silahkan juga, nggak ada yang salah. Seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup dengan 4.000, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ABMM kondisi seperti ini juga lebih ke wait and see aja dulu. Kayaknya sih susah naik. Kenapa? Dia mencoba naik gagal. Hijau, merah, hijau, merah. Jadi kemungkinan bisa jebol 4.000. Kalau menurut saya untuk ABMM lebih ke wait and see dulu. Tapi ya kalau Bapak Ibu tetap yakin, kan insting orang berbeda-beda atau analisanya berbeda-beda ya, pokoknya ini pakai aja 3.800 itu jadi sandarannya, gagal bertahan di atas itu. Kalau mau pakai stop loss boleh, kalau mau pakai first down nantinya di bawah juga boleh. Seperti itu untuk ABMM. Kalau saya lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 18.925, terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bian diakumulasi tapi likuiditasnya tipis ya. Belum menarik lagi nih Bian. Langsung saja ke teknikannya. Bian pokoknya hati-hati nih, pola-pola yang konsol-konsol seperti ini nih antara ditarik naik atau dibuang. Kalau dilihat dia Januari tahun ini udah 2 kali bagi dividen, jadi tahun depan lagi ya menurut saya perlu hati-hati. Kalau jebol 18.000 mending Bapak Ibu yang punya cut loss atau TP yang punya dari bawah ya, nanti average down lagi atau beli di bawah kalau mau. Ya, seperti itu. Pokoknya Bian kalau sampai minggu depan jebol 18.000 tandanya sudah lemah dan selesai. Kayaknya ya siap-siap koreksi yang cukup dalam untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di 332, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba itu masih dijual-jualin sama pengendalinya. Jadi menurut saya belum saatnya, apalagi 340 sudah mencoba rebound namun gagal dan jebol. Ya, jadi belum saatnya. Kalau untuk Toba, kalau ditarik dengan swing low ke swing high, kira-kira kemana sih arahnya nih potensinya? Bisa ke 300 terdekatnya. Ya, kita lihat aja nanti di 300 atau mungkin 290 bagaimana keadaannya ya. Untuk Toba lebih ke wait and see dulu, jangan tangkap pisau jatuh dengan kondisi seperti ini. Seperti itu Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 515, menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. Untuk KKGI kondisi seperti ini dia sudah mencapai 550. Agak rawan menurut saya kondisinya. Mungkin nggak sih ini swing low dan naik? Ya mungkin aja. Tapi lebih ke, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya untuk KKGI. Tapi tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau minat ya. Support kuatnya itu bisa pakai EMA 200 nih 450, atau terlalu jauh ya 500 nih bisa jadi support. Jadi seperti itu. Untuk KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bertanya Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.